Cerita berawal dari pasukan Belanda yang turun di sebuah dermaga. Pria ini bernama Johan de Vries. Dia adalah salah satu tentara Belanda yang ditugaskan ke Indonesia untuk yang pertama kalinya. Sesampainya di pos, mereka mengisi identitas lalu diberi seragam dan juga senjata. Mereka akan dikirim ke sebuah kamp di Semarang untuk bergabung dengan tentara Belanda yang lain. Malamnya sebelum berangkat, Mayor Panders berpidato yang berisi propaganda. Mayor menjelaskan bahwa misi mereka adalah merebut Indonesia kembali ke tangan Belanda, walau negara ini telah menyatakan kemerdekaannya. Mayor Panders juga menganggap Bung Karno adalah boneka Jepang, karena telah menyuruh rakyatnya untuk mengusir Belanda. Keesokan harinya mereka berangkat menuju ke Semarang. Terlihat masyarakat Indonesia tidak menyambut baik kedatangan mereka. Mereka juga mendapat lemparan batu dari anak-anak. Dalam perjalanan, mereka disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Sesampainya di Semarang, mereka menempati sebuah kamp dan akan bergabung dengan pasukan yang berada di sana. Seorang pasukan yang telah lama tinggal di kamp memperingatkan agar mereka tidak mempercayai penduduk lokal, karena sebenarnya rakyat Indonesia ingin mengusir pasukan Belanda. Kedatangan mereka disambut oleh pemimpin kamp bernama Komandan Multer. Ia memberikan arahan dan peraturan yang harus dipatuhi selama berada di kamp. Keesokan harinya Johan dan pasukan yang lain melakukan patroli. Mereka menyusuri area persawahan penduduk. Akhirnya mereka sampai di sebuah perkampungan. Mereka bertanya kepada penduduk tentang keberadaan pasukan pejuang Indonesia. Pak Samsul memberitahu jika desanya masih aman, dan belum melihat para pejuang. Mereka pun sampai di sebuah perkebunan, yang dikelola oleh Belanda. Seorang penjaga memberitahu selama 3 bulan di perkebunan, sering mendapatkan serangan dari para pejuang Indonesia. Mereka memutuskan untuk menginap dan bermalam di tempat tersebut. Pagi harinya Johan terbangun setelah mendengar keributan. Seorang anak memberitahu bahwa desanya didatangi kelompok yang dicari oleh Belanda. Mereka segera mendatangi lokasi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setibanya di sana, mereka melihat Pak Samsul dan istrinya telah dibunuh. Malamnya mereka berjaga di desa tersebut. Namun saat ini, para tentara Belanda tidak dapat mengejar pelaku yang kabur dan bersembunyi di dalam hutan. Ketika Johan dan pasukan lainnya sedang istirahat makan di sebuah pasar, Johan melihat ada beberapa tentara Jepang sedang menghajar seorang penduduk. Johan yang merasa kasihan, mendekati dan mencoba menghentikannya. Penduduk ini memberitahu bahwa tentara Jepang telah merampas barangnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang perwira bernama Raymond Westerling. Dia langsung menodongkan pistol ke arah perwira Jepang. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Raymond mengancam perwira Jepang agar pergi dari sana. Johan terkesan dengan keberanian Raymond, yang seorang diri berani melawan tentara Jepang. Raymond merupakan seorang keturunan Yunani Belanda, dan dibesarkan di Istanbul, Turki. Malam harinya mereka bersenang-senang di suatu tempat hiburan. Johan dan kawan-kawan mengunjungi sebuah prostitusi. Di sana Johan terkesima melihat wanita pribumi yang bernama Gita. Pagi harinya para pasukan Belanda berpatroli. Mereka terus berjalan dan akhirnya tersesat di hutan. Pada saat para pasukan menyeberangi sebuah sungai untuk kembali ke kamp, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari para pejuang Indonesia.
Pasukan Belanda sangat panik dan menembak ke segala arah. Rekan Johan yang tertembak, akhirnya tewas dengan luka cukup parah. Johan dan Kapten Kullen diinterogasi oleh komandan. Mereka dianggap lalai dalam bertugas, yang mengakibatkan satu orang tentara tewas. Keesokan harinya, mereka berhasil menangkap seorang warga yang dituduh sebagai pelaku penembakan. Semua tentara nampak kesal dan menghajarnya. Tapi sang komandan langsung menghentikan aksi mereka. Tak lama kemudian Raymond datang ke camp untuk menginterogasinya. Raymond menyiksa orang itu, dan dipaksa memberitahu markas pejuang lainnya. Walau disiksa sampai terluka parah, pejuang itu tidak mau buka mulut. Dan dengan lantang mengatakan, Indonesia merdeka! Keesokan harinya ketika Johan sedang berjaga, ada seorang bapak mendatangi camp. Ternyata tujuan kedatangannya, untuk meminta bantuan kepada tentara Belanda, agar membebaskan putrinya yang disandera oleh para pejuang. Ia memberitahu markas para pejuang yang selama ini meneror Belanda. Sang komandan menolak, karena lokasinya jauh di tengah hutan. Dan menurutnya itu adalah sebuah jebakan. Johan lalu berinisiatif meminta bantuan kepada Raymond. Raymond bersedia dan tertarik untuk mendatangi markas para pejuang. Malam harinya Johan datang menemui Raymond, dan berkenalan dengan salah satu anggota bernama Samuel. Di tengah gelapnya malam, mereka mulai memasuki hutan. Akhirnya mereka sampai di tempat persembunyian para pejuang. Raymond meminta Johan dan Samuel berjaga di luar, sementara dirinya akan menyusup masuk ke dalam rumah. Satu persatu Raymond menghabisi para pejuang yang sedang berjaga. Akhirnya mereka sukses menyelamatkan semua sandera. Setelah hal itu, Johan mulai akrab dengan Raymond. Ia pun mulai menerima pandangan dan idealismenya. Sejak pertama bertemu, ternyata Johan menyukai Gita. Johan memberikan hadiah dan mengajak Gita berjalan-jalan, untuk memikat hatinya. Malamnya Raymond mengajak Johan, untuk menemui para petinggi Belanda. Mereka mengadakan rapat rahasia. Seorang mayor memberitahu, bahwa seorang komandan pasukan khusus telah disergap dan dihabisi oleh pejuang Indonesia. Karena hal itu, mayor menunjuk Raymond untuk menggantikannya, menjadi komandan pasukan khusus. Mayor menjamin akan memberi Raymond kebebasan dan kekuasaan penuh, dalam menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan khusus. Mendengar hal itu, Raymond akhirnya setuju. Kemudian Raymond merekrut beberapa tentara, untuk bergabung dalam pasukan khusus, dan salah satunya adalah Johan. Raymond mulai melatih pasukannya, agar menjadi prajurit yang tangguh. Singkat cerita pelatihan pasukan khusus pun selesai. Raymond mengajak Johan dan Samuel untuk menemui seorang pejabat, yang akan memberi misi di luar Jawa. Sebelum pergi menjalankan misi, Johan menyempatkan diri menemui Gita, untuk berpamitan sekaligus bermesraan. Tapi yang dia dapat hanyalah kebohongan. Ternyata selama ini Gita sudah punya tunangan. Jangan tembak! Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, Johan berusaha untuk melupakan Gita. Esok harinya pasukan khusus telah berkumpul dan siap menjalankan tugas. Akhirnya Raymond pun tiba. Dia menyampaikan misi kepada pasukan, untuk melenyapkan para pejuang di Jalabas, yang sekarang kita kenal dengan nama Sulawesi. Saat ini mereka sudah sampai di Jalabas. Mereka pergi menuju desa Lesue, yang diduga merupakan tempat persembunyian para pejuang. Mereka menyeret dan mengeluarkan semua penduduk, untuk menuju ke lapangan. Lalu datanglah Raymond dengan membawa sejumlah nama, yang dituduh sebagai pejuang. Raymond memerintahkan warga yang dipanggil namanya, untuk maju ke depan. Satu persatu para pejuang dipanggil dan langsung ditembak mati. Apakah kamu Puang Side?
benar, Tuan. Semua penduduk yang tewas dikubur dalam satu liang. Nampak Johan merasa bingung dan aneh dengan tindakan Raymond Westerling. Kejadian itu membuat pikiran Johan tidak tenang, karena sangat berlawanan dengan hati nuraninya. Kemudian Johan menemui Raymond untuk meminta alasan, kenapa dia membantai warga tanpa interogasi. Raymond menjelaskan, bahwa dirinya memiliki daftar nama para pejuang, atau pemberontak yang dijamin kebenarannya. Meskipun dia salah tembak, markas pusat tetap akan membenarkan tindakannya, karena misi utama Belanda adalah memberantas semua pejuang Indonesia. Setiap hari pasukan Belanda mendatangi penduduk, dan membantai warga. Raymond juga menyuruh Matthias dan Johan menembak warga. Dengan terpaksa Johan melakukan perintah Raymond. Sesampainya di sebuah gereja, Johan teringat dengan dosanya yang telah banyak membunuh orang tidak bersalah. Di keesokan harinya, mereka kembali mengumpulkan dan membantai penduduk. Pada saat itu, Raymond memanggil salah satu nama yang akan dieksekusi. Warga itu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ikut dalam perjuangan melawan Belanda. Di saat Raymond akan mengeksekusinya, Johan yang sudah tidak tahan, mencoba menghentikan Raymond. Dan memintanya untuk memeriksa pria itu, apakah dia pemberontak atau bukan. Raymond meminta Johan untuk tidak menghalanginya, atau dia akan ditembak dalam waktu 3 detik. Raymond menganggap Johan sebagai pengkhianat, karena telah menghambat misi, setelah diberi kesempatan untuk membela negara. Bahkan Raymond mempermalukan Johan, dengan mengatakan bahwa ayahnya adalah mata-mata Nazi Jerman, yang telah menghancurkan Belanda. Akhirnya Raymond melepaskan Johan, dan memerintahkannya untuk bergegas pergi ke pantai, untuk berlindung di kapal pasukan Belanda. Tapi Johan akan diburu oleh 3 prajurit, yang akan menghabisinya. Dengan berbekal sebuah belati, Johan segera kabur dengan masuk ke dalam hutan. Saat Johan sedang bersembunyi, dia melihat tentara yang akan membunuhnya. Johan berencana akan menghabisi mereka semua. Dengan kemampuan yang sudah dilatih menjadi pasukan khusus, Johan berhasil membunuh para pasukan satu persatu. Johan menodongkan pistolnya ke arah kepala Matthias. Tetapi dia tidak membunuhnya, karena dia hanya meminta seragam Matthias, untuk bisa masuk ke dalam kapal. Ketika Johan sampai di pantai, dia dikejutkan dengan kedatangan Raymond yang telah menyergapnya. Ternyata Johan telah dijebak dalam permainan Raymond. Kemudian Raymond menembak Johan di bagian perutnya. Tapi Raymond menganggap lukanya tidaklah fatal, hanyalah seperti sebuah sayatan. Cerita beralih ke masa depan, di mana Perang Dunia Kedua telah berakhir. Sepulangnya dari Indonesia, Johan kembali ke Belanda, dan mengunjungi ibunya. Saat ini Johan bekerja di sebuah pabrik, dengan upah yang tidak seberapa. Saat libur Johan menyempatkan diri menjenguk ayahnya yang sedang dipenjara. Sang ayah menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan menjadi pengkhianat negara. Malam harinya Johan mendatangi sebuah teater, untuk menyaksikan acara pertunjukan. Tanpa diduga Johan melihat Raymond tampil di atas panggung. Setelah pertunjukan selesai, Raymond dikejutkan dengan kehadiran Johan, yang menodongkan pistol ke arahnya. Tanpa basa-basi Johan menembak Raymond, sebagai pembalasan apa yang dilakukan Raymond di masa lalu. Dan setelah itu, Johan pun mengakhiri hidupnya. Demikian alur cerita film yang berjudul The Oz. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.